aku nggak konsumsi daging tuh udah 4-5 tahun malah makin sehat gitu. Mungkin bagi banyak vegan itu ya gutnya vegan itu Gary Yourofsky gitu. Ya. Dia tuh umurnya berapa? Tebak dong aku umur berapa ini? Kalau dari muka kelihatannya 28-29. Aku 34 nih. Oh 34. Tuh keuntungan jadi vegan tuh mukanya awet muda. Oke guys, welcome back to my channel POV, Podcast of Vegan. Pada saat ini telah hadir bersama dengan saya Michelle. Dia ini boleh dikatakan sebagai YouTuber juga nih, karena saya lihat video di YouTube-nya ini luar biasa banget. Michelle, Hai. halo. Apa kabarnya nih Michelle? Baik. Lagi di mana? Lagi di Kamboja. Wow, Sebenarnya udah mau balik Indo itu udah lama, tapi karena COVID ya, nggak jadi terus balik Indonya. Nah, jadi Michelle ini lumayan aktif sih untuk mempromosi vegan. Bagaimana sih titik balik kok bisa jadi vegan? Apa dari lahir atau bagaimana ceritanya? Mungkin bisa share. Sebenarnya dari awalnya itu tahu kata vegan, vegetarian, itu waktu dulu banget SMP kelas 2. Aku ingat dulu kakak aku kasih aku dokumentari, aku udah nggak tahu sih itu dokumentari apa, waktu SMP dulu kan belum banyak ya. Lihat dokumentari itu tentang rumah jagal, gimana hewan itu disiksa untuk daging, untuk susu. Nah, waktu SMP kelas 2 itu langsung stop makan daging. Jadinya vegetarian dulu. Tapi karenanya masih anak bocah ya, nggak pintar masak, belum ada banyak YouTube yang bahas tentang vegan, vegetarian, itu cuma tahan sekitar semingguan. Habis itu balik lagi makan daging. Cuma aku kan yang dari dulu emang yang pecinta anjing, kucing, pokoknya sayang lah gitu sama hewan ya. 2016 itu aku mulai lagi vegetarian. Sebelum mulai vegetarian dari 2016 tuh udah mulai tuh banyak video-video Gary Yourofsky, influencer vegan di YouTube, udah mulai sering yang nonton kayak gitu-gitu. Tapi yang bikin video yang paling berpengaruh itu yang Gary Yourofsky sih. Apa yang membuat Michelle begitu inspired dengan Gary Yourofsky? Video dia itu semuanya masuk akal gitu. Nggak ada yang bisa untuk berdebat sama dia gitu. Karena yang dia bilang tuh semuanya benar-benar masuk akal. Kadang banyak informasi-informasi yang kita dengar dari kecil, kita dengar terus-menerus, itu jadi kita pikir itu fakta gitu. Nah, yang Gary Yourofsky bilang ini, ya semuanya kayak masuk akal, nggak bisa dibantah gitu. Dia salah satu aktivis yang bisa dibilang paling lama juga kan. Mungkin bagi banyak vegan itu ya gutnya vegan itu Gary Yourofsky gitu. Ya. Michelle sendiri alasan utama untuk vegan apa nih? Aku awalnya itu animal dan environment sih. Kalau health itu udah bonusnya menurut aku. Mungkin kalau untuk orang yang western, orang bule, itu lebih gampang untuk mereka jadi vegan yang nggak sehat karena makanan mereka itu banyak yang dari box gitu. Tapi kalau orang Asia kayak kita, orang Indonesia apalagi, susah sih untuk jadi vegan yang nggak sehat. Karena kita makan pun ya kebanyakan whole food gitu. Nggak ada lah, kayak jarang banget lah orang Indo yang tiap hari makan burger. Iya betul. Lu tantangan terbesar lu apa sih selama menjadi vegan ini? Vegan ini udah berapa? Udah 5 tahun ya berarti ya? Sebenarnya bukan 5 tahun vegan sih. Itu mulai awalnya dari 2016 tuh vegetarian dulu. Terus pelan-pelan transisinya sampai full vegan gitu. Kalau jadi vegan tuh kayak banyak yang nggak bisa dimakan kemarin pikirnya. Tapi setelah coba seminggu ya rupanya nggak terlalu susah, ya dilanjutin gitu. Awalnya dilanjutin, jadi lebih ke ini sih, perjalanannya itu slow. Jadi berhenti susu dulu, telur nih yang kemarin tuh paling terakhir berhentinya. Iya, dan kemarin tuh sempat yang setahun full vegan, terus balik lagi makan telur, terus setahun lagi full vegan gitu. Nah itu sampai sekarang gitu. Lu gampang nggak sih beradaptasi untuk menjadi vegan di Kamboja nih? Di sini tuh negara yang lumayan sangat tidak vegan friendly. Oh gitu. Waktu di sini kan temennya baru semua, lingkungannya baru, dan kebanyakan orang di sini tuh mereka nggak terlalu ngerti vegetarian, vegan gitu. Jadi orang lihat, ih kok nggak makan daging kok kayak aneh gitu.
Bahkan di Kamboja ini nggak ada kata vegetarian. Kalau Thailand kan ada bahasa kayak vegetarian tuh mangsawilat gitu kan di Thailand. Di Indonesia orang pada tahu lah vegetarian. Kalau di sini tuh jarang ada orang tahu. Jadi bersyukurlah kita vegan-vegan yang ada di Indonesia, tempe, tahu tuh di mana-mana. Hmm, Jarang masak pakai apa sih kayak udang kecepe gitu, jarang kan. Di oke. sini tuh hampir semua makanan mereka pakai belacan. Kadang itu baunya minta ampun. Terus tuh biasa dipakein daging gitu. Awal-awal waktu aku ke sini tuh aku nggak bisa makan gitu sampai aku kurus banget karena makan tuh dipaksain kan. Kadang sayur yang dicah ada dagingnya diambil sayurnya gitu. Tapi kan nggak selera ya makannya kayak gitu. Hmm. Awalnya dipaksa, terus mulailah masak sendiri. Soalnya kadang kerja kan sibuk juga. Mulai masak sendiri, terus tahun pertama udah lewat, itu udah mulai ada yang buka warung Indo kayak warung Sunda. Itu Oh, wow. orang Sunda paling vegan friendly banget lah. Jadi kalau sekarang sih udah lumayan banget walaupun nggak ada mock meat gitu ya, Mhm, ayam-ayaman gitu. mhm, Itu nggak ada. Tapi ya justru gara-gara itu jadi makannya jadi sehat banget. Ya sayur, tahu, tempe aja makannya. hmm. Aku pertama kali dapat teman vegan di sini gitu. Jadi Heeh. ada teman cerita-cerita, ada teman curhat. Enaknya di situ. Teman vegan pertama dapatnya di sini. Wah, luar biasa. Waktu di Indo belum tahu ada komunitas-komunitas vegan, tuh nggak tahu sama sekali. Kalau di Terus Indonesia seru ada dong. ada Vegan Squad, IVS ya, Indonesian Vegan Society. Baru kalau untuk aktivism kita ada Anonymous for the Mhm. Voiceless. Kalau dari Michelle sendiri kira-kira film dokumenter yang berhubungan dengan vegan favoritnya apa nih? Game changer pastinya. Oh, The Game Changer. By the way, aku belum melihat Earthling. Earthlings itu hampir sama kayak Dominion sih. Dia visual ya. Iya, emang grafik itu Mhm. grafik konten. Iya. Nah, pikir aku kayak aku udah vegan gitu. Nggak mau lah yang lihat yang Iya, gitu-gitu iya, lagi. benar. By the way, Mhm. minum smoothie apa tuh, Michelle? Ini nanas, frozen blueberry, flaxseed. Oh, oke, oke, oke. Lu waktu vegan ibaratnya apa ya? Sering eksperimen-eksperimen gitu nggak di soal Eksperimen makan? apa nih? Di soal makan gitu, lu bereksperimen di dalam kulinari lu. Aku kan tadi ada cerita, kadang aku bawa botol ke kantor, orang tuh liatin, ih apa itu? Nah itu karena aku eksperimen. Jadi kadang aku suka tiba-tiba bikin pesto pasta gitu. Orang liatnya, ih apa pasta kok warnanya hijau gitu ya. Tiba-tiba bikin resep western apa gitu yang vegan. Terus tiba-tiba bikin mock meat sendiri kayak gitu. Wow. Coba-coba resep. Kalau makanan favorit sendiri apa nih, Michelle? Kalau sekarang sih Banyak ya? yang lagi dipengenin banget itu di Medan ada nasi Padang Mhm. vegan semuanya vegetarian sih, namanya Padang Nusantara. Itu rasanya bener-bener kayak nasi Padang, nggak ada beda sedikit pun. Dia ada kayak bebek-bebekan, ayam-ayaman kayak gitu, Mhm. tapi rasanya bener-bener sama gitu dari bumbu-bumbunya. Saya kalau di Medan untuk makanan Indo ya, Mhm. untuk makanan Indo terus ada versi vegannya semua di Medan. Mie rebus, soto, kayak ayaman penyet, mie pangsit, bakmi. Ah, banyak banget kan di Medan. Michelle orang Medan juga ya? Iya, asli Medan. Oh, cool, cool, cool. Nah, biasanya kalau ada teman-teman yang nanya tentang vegan, apa biasanya yang ditanya sama Michelle? Tergantung orangnya sih. Tapi kebanyakan mereka penasaran kenapa gitu nggak makan daging. Biasanya sih aku bilang, iya soalnya kasihan kalau dimakan. Aku biasa bilang gitu sih. Tapi kadang ada orang yang kayak benar-benar tanya, yang benar-benar pengen tahu. Baru aku jelasin gitu. Aku lihat dokumentari, terus sebenarnya daging itu juga nggak sehat-sehat banget. Hmm. Kalau kita nggak konsumsi daging itu juga nggak apa-apa. Aku nggak konsumsi daging tuh udah 4-5 tahun malah makin sehat gitu. Terus nanti kalau mereka tanya lagi nih makin penasaran. Nanti aku ajarin. Ya kalau mau jadi vegan tuh kalau cuma untuk kurus doang itu biasanya agak susah gitu. Pasti ujung-ujungnya balik lagi. Soalnya mereka masih ngelihat daging itu kayak makanan gitu. Kalau kita yang vegan pasti kita lihat ya daging itu bukan makanan gitu, Hmm. bukan untuk dimakan. Biasanya aku suruh mereka, coba aja dulu belajar dokumentari, coba lihat, belajar online, nggak bagusnya daging itu apa, kayak gitu-gitu. Itu untuk orang yang benar-benar pengen tahu, benar-benar penasaran, biasanya baru aku bilang kayak gitu. Soalnya kalau terjun langsung tapi nggak ada informasinya, biasanya pasti tergoda lagi gitu. Apalagi kalau soal nutrisi baca itu ya, How Not to Die ya di belakangnya itu. Iya, itu bagus banget. Aku ada juga sih di itu. Tada. Hmm. Iya, itu Aku emang. waktu Hmm. awal-awal vegetarian ya, kalau orang tanya aku tuh aku masih yang, ya aku
makan daging itu nggak bisa lagi gitu. Cuma ya kalau misalnya orang yang mau ikut aku dulu aku masih bilang ya kalau emang mau sehat ya, tapi nggak usah dimakan red meat kan, red meat. Jadi aja pescatarian. Kalau dulu aku bilangnya masih kayak gitu. Hmm. Karena dulu belum belajar soal nutrition, jadi pikirnya kayak daging itu masih bisa sehat gitu. Tapi makin ke sini makin belajar tentang nutrition, dan sekarang kan aku lagi belajar nutrition di ini ya, e-Cornell. Jadi makin semakin ngerti itu malah kita nggak kekurangan, kita nggak akan kurang gizi kalau kita nggak konsumsi apapun dari animal gitu. Iya. Dengan kata lain adalah semua nutrisi yang lu butuhkan dari hewan itu tersedia di tumbuhan. Benar. Yang penting kita mengolahnya dengan seimbang, variasi dan well prepared. Orang tuh kebanyakan berpikiran telur itu sehat, ayam itu sehat. Padahal yang manusia butuhkan itu yang penting itu fiber, orang nggak sadar kan. Dan di telur itu banyak orang nggak tahu telur itu salah satu makanannya, kolesterolnya paling tinggi. Dan semua animal product itu zero fiber, orang nggak tahu. Nah, yang kemarin Deto share juga, aku juga shock banget. Daging sapi dibandingkan sama kacang kedelai, rupanya kacang kedelai itu proteinnya lebih banyak. Itu aku baru tahu juga. Kemarin aku post itu di Instagram kan. Kan aku ada beberapa teman gym nih di sini. Aku share sama mereka, pertamanya sih masih kayak, masa di kedelai-kedelai. Tapi semenjak aku share itu, kan kita kalau di kantor sering beli ini ya, susu kedelai. Semenjak aku share itu makin banyak yang minum susu kedelainya. Apalagi yang gym-gym itu. Luar biasa. Gimana cara Michelle untuk mempromosikan tentang gaya hidup vegan ini? Kalau aku, kadang-kadang aku ada share di sosial media ya, di Instagram. Walaupun mungkin banyak yang nggak suka liatnya. Tapi kalau di hari sehari-hari itu aku lebih ke ini aja sih. Kita jadi vegan yang sehat. Orang lihat kita ini hidupnya simple. Nggak makan suplemen, nggak pakai banyak beauty product, tapi kita sehat gitu. Dengan kita jadi vegan yang sehat, orang pasti lihat, ini orang nggak ribet, tapi badannya ideal, terawat gitu, tapi nggak banyak embel-embelnya gitu. Dari situ nanti pasti orang lihat sendiri. Orang pun pikir sendiri, oh rupanya ya jadi vegan tuh sehat gitu. Nggak perlu bergantung sama daging gitu. Oke. Nah, apa nih pesan dari Michelle untuk teman-teman atau orang yang tertarik untuk belajar menjadi vegan? Kira-kira apa pesan buat mereka? Slow proses itu nggak apa-apa daripada nggak ada proses sama sekali. Belajar dari dokumentari. Untuk yang awal baru mau coba, nggak usah terlalu pusingin untuk jadi vegan yang perfect ya. Namanya kita hidup di dunia yang sangat tidak vegan gitu. Jadi mistake pasti ada gitu. Tapi ya gimana supaya next-nya kita nggak buat kesalahan itu aja. Bukan berarti kita buat satu salah yang nggak vegan, kita harus stop gitu. Ya lanjutin aja, nggak apa-apa. Wah, luar biasa nih. Kita lanjut di activity ya. Kita akan bikin resep yang sehat banget tapi murah banget. Jadi hari ini kita bikin telur orak-arik tapi yang vegan dari tahu. Oke, yeay. Jadi ini kan tahunya biasa pakai, aku lebih suka pakai yang agak soft sih. Agak soft, terus dibuat agak kering. Menurut aku itu jadi mirip telur orak-arik. Aku langsung masukin pannya. Pannya tuh aku kasih minyak sedikit aja. Oke. By the way, dulu aku pernah masak ini untuk teman aku kira ini beneran dari telur. Dia nggak nyangka ini tuh dari tahu. Terus dihancurin aja sih. Kalau bikinnya sekali banyak, itu bisa dimasukin ke kotak. Besoknya bisa untuk nasi goreng telur vegan. Atau mie goreng. Iya. Jadi pengganti telur. Udah. Ya, guys. Kasih bubuk kunyit. Bubuk kunyitnya seberapa banyak secukupnya. Untuk biar warnanya mirip telur. Kita temanan kenalnya kan di IG. Itu awalnya di mana ya? Kayaknya aku searching deh, dapat ini orang, kayaknya aku yang follow duluan kan ya. Soalnya emang yang kayak tadi lu bilang itu emang jarang sih di Indo vegan aktif. Terus Deto kan vokal banget kan, aktif banget. Jarang ketemu sih di Indo, belum banyak. Ini kan tahunya mulai kering. Kalau tahunya mulai kering tapi belum kering, itu baru tambahin bawang-bawangan, bawang putih, bawang merah. Tahunya agak basah ya, jadi harus tunggu agak kering. Sama aku tambahin jahe sih dikit. Simple tapi happy, cukup gitu. Terus jadi vegan tuh kan juga lebih ramah lingkungan ya.
Ini bisa langsung tambahin garam juga. Biasa kalau masak di rumah pakai ini nggak? Totole gitu nggak? Ada, aku pakai yang lidah buaya, label vegan, non MSG. Oh, non MSG. Oh, aku baru tahu ada yang gitu. Iya no. Banyak kan orang kan pakai totole ya. Totole kan ada MSG-nya. Yoi. Ini non MSG dan udah label vegan sih. Enak tapi. Enak banget. Di sini bagusnya tuh, jadi yang bikin ada supplier vegan vegetarian di sini tuh bule-bule banyakan. Oh, that's why. Jadi kita mau cari Violet Cheese, Beyond Meat, kayak gitu ada. Cuma ya itu mahalnya minta ampun. Oke, aku ini udah masukin bawang putih, Ini udah bisa merah, sih? sama totole, jahe ya. Aku jahe bubuk. Boleh? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa jahe. Nah kalau aku masak pakai jahe, aku ngerasa nggak butuh micin lagi. Oh, oke. Ini Jadi kita banyakin bawang. ada tomat juga di resep. Boleh langsung dimasukin bareng bawang. Kalau boleh tahu sekarang usianya berapa sih? Sekarang 27. 27. Iya. Dia tahu umurnya berapa? Wow, tebak dong aku umur berapa nih? Harusnya sih ya. Kalau dari muka kelihatannya sih 28 29. Tapi kalau udah jadi dosen harusnya lebih. Aku 34 nih. Oh, 34. Tuh keuntungan jadi vegan tuh mukanya awet muda. Ya, amin. Keren sih sampai jadi aktivis. Ini udah selesai sih? Yap, kayaknya ini udah. Aku rasa dulu punya aku ya. Ini untuk orang yang nge-gym, yang nyari-nyari proteinnya dari mana? Dari tahu. Ini sih emang kayak telur banget nih, urak-arik banget nih. Brokoli, Ini pepper, brokoli. Ini aku kalau masak nasi, aku suka pakein cabai. Jadi kayak herbal gitu loh. wow. Biasa Apa itu? Dates, kurma. iya. Tapi bukan kurma yang untuk makan itu. Dia biasanya kalau di Chinese itu dibikin untuk sop. Jadi dia kayak kurma yang dikeringin. Kalau dimasak pakai nasi, nanti nasinya jadi manis gitu. Wow. Nasinya pakai brown rice. Oke, Michelle, luar biasa sekali. Thank you so much telah bergabung di podcast of vegan bersama saya. Oke, Michelle, untuk yang terakhir ini mungkin bisa kasih closing statement. Jadi sehat itu nggak harus semahal. Balik lagi ke basic whole food plant-based diet dan semua nutrisi kita udah ada di sana, sediakan oleh alam. Oke, bagaimana orang bisa ketemu dengan Michelle atau ingin tanya-tanya mungkin atau mau follow di Instagram ataupun di YouTube, bisa dipromosiin? Boleh di Instagram dan di YouTube namanya sama Michelle Sukendro. Oke. Michelle Sukendro, guys. Thank you so much, Michelle. Sekali lagi waktu dan kesempatannya kita bisa bincang-bincang dan juga sekaligus buat resep telur urak-arik ini yang luar biasa. Thank you so much, Michelle. Sama-sama. God bless you. Makasih. Go vegan.